Anakku, bagaimana keadaan hari ini anakku? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Itu siapa yang giliran hari ini untuk memimpin berdoa? Silakan. Saya, Bu. Ya, betul. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dari rumah itu sudah sekolah tetapi tidak sampai sekolahan. Mbak Adel, enggak? Mas Ridwan, Hadir, Bu. Mbak Putri, Mbak Reni, jadi masuk semua ya hari ini? Ya. Alhamdulillah masuk semua. Kemudian kita akan tanya siapa di rumah yang memelihara kucing. Saya memelihara kucing semua. Pernah mengamati kucing yang di rumah, yang ada di rumah diamati? Diamati terus. Nah, di kucing yang ada di rumah kalian, kalau kalian mengamati itu ada organ apa saja? Organnya apa saja? Ada telinganya enggak? Ada. Berapa telinganya? Dua. Kemudian tubuhnya diselimuti apa? Bulu. Hidungnya juga ada, Bu. Oh, hidungnya ada. Kakinya ada enggak? Ada. Berapa jumlahnya Mas Ridwan? 4, Bu. Oh, 4 jumlah kucing. Kaki kucing berjumlah ada 4. Kemudian itu kan yang ada di rumah, yang ada di sini Bubur punya ini mainan. Ini apa ini? Ikan. Ini silakan diamati. Ikan ini. Organ ikan ini apa aja? Insang. Terus Untuk ekor. Nah, ikan ini ada kakinya Nggak ada. Dan yang digunakan untuk sebagai pengganti kakinya kalau ikan apa? Ekor sama sirip. Nah, ekor sama sirip atau kaki kucing yang ada di rumah itu salah satu organ gerak. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak. Tadi kucing ada kaki, kemudian di ikan ada sirip. Kaki dan sirip ini adalah salah satu gerak organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan. Sekarang kalau di Bogor ini organnya apa saja? Tangan, kaki, ada kalau yang ada di Bogor ada tangan, ada kaki, ini adalah organ gerak manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita hari ini belajar tentang organ gerak hewan dan manusia dengan tujuan setelah mempelajari organ gerak hewan dan manusia, kalian bisa menjelaskan alat gerak
manusia dan hewan itu apa saja? Selain bisa menjelaskan alat geraknya, juga bisa menjelaskan fungsi dari organ gerak hewan dan manusia itu apa saja. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nih tanya lagi anak-anakku. Mungkin ada yang lupa. Masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Apa Mas Ridwan? Oke, ciri-ciri makhluk hidup adalah salah satunya bergerak. Mbak Resti, Mbak Rani, bernapas, berkembang biak, makan. Nah itu ciri-ciri dari makhluk hidup, ada bernafas, bergerak, makan, berkembang biak, adaptasi. Itu dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bergerak ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak ini salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak itu diartikan adalah berpindah tempat. Contohnya, Bubur di sini bergerak. Nah, ini juga sini. Berarti Bubur sudah melakukan gerak, yaitu berpindah tempat. Selain berpindah tempat, gerak itu bisa diartikan juga adalah perubahan posisi, baik sebagian maupun seluruh tubuh. Ini arti lain dari gerak. Nah, sekarang tujuan dari bergerak. Ini tujuannya Bubur ke sini. Jadi Bubur bergerak kan? Berjalan. Selain berjalan, ikan bergerak. Mencari makan, betul. Mencari makannya dengan gimana? Berenang. Itu tujuan bergerak. Jadi bisa berjalan, bisa berenang, bisa melompat dan lainnya. Itu tujuan bergerak atau upaya untuk bergerak. Nah, gerak itu ada dua. Gerak ada dua. Yang pertama, gerak pasif. Yang kedua, gerak aktif. Yang kedua, gerak pasif dan gerak aktif. Kira-kira sudah ada yang tahu gerak pasif itu apa? Tadi malam nggak belajar, nggak membaca. Nah, gerak pasif itu artinya bergerak tetapi diam, tidak berpindah tempat. Itu gerak pasif. Contohnya, kepalanya Bubur, apakah kepala kalian digelengkan? Bergerak apa ini? Ya, tapi pindah enggak? Ya. Ini contoh dari gerak pasif. Jadi gerak pasif itu karena hanya yang mempengaruhi tulang, hanya tulang saja. Makanya tidak bisa berpindah tempat. Disebut dengan pasif. Pasif itu kan diam, ya kan? Pasif itu diam. Jadi gerak pasif adalah gerak yang diam, tidak ada perpindahan. Sedangkan gerak aktif itu berarti gerak yang berpindah tempat. Contohnya tadi Bubur berjalan, ini berpindah tempat. Ikan ke sana ke sini juga berpindah tempat. Ini gerak aktif. Nah, gerak aktif itu dipengaruhi selain tulang juga otot. Karena di tulang itu ototnya nempel. Nempel di tulang sehingga menyebabkan gerakan yang aktif bisa berpindah.
Sampai di sini ada yang bertanya tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua tentang gerak pasif dan gerak aktif. Betul, betul. Kalau tidak ada, supaya jelas, supaya paham kalian untuk menjelaskan atau untuk menyebutkan organ gerak hewan dan manusia itu apa saja, maka hari ini kalian berdiskusi dengan temannya. Jadi nanti Bu Guru akan beri lembar kerja siswa atau lembar diskusinya. Dengan caranya kalian mengamati gambar yang sudah ditempelkan sama Bu Guru. Ya, sudah ditempelkan dengan mengamati. Dengan cara nanti per kelompok maju. Maju dengan membawa lembar kerjanya. Yang diamati apa? Ikan. Selain berdiskusi, di dalam lembar observasi juga ada pertanyaan. Jangan lupa dijawab. Ya, paham? Paham. Untuk itu segera kalian laksanakan untuk diskusinya. Mas Ridwan sama Mbak Reni. Ada yang kesulitan enggak untuk menyebutkan? Ada kesulitannya enggak? Kalau sudah selesai, bisa duduk di kelompok masing-masing tempat duduknya. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompoknya Mbak Putri, sama atau beda? Bisa dibacakan. Ya, sama seperti Mas Rizwan. Organ gerak pada ayam, sapi, kambing ada kaki. Organ ikan ada sirip untuk berenang. Kupu-kupu ada sayap untuk terbang. Organ gerak manusia ada kaki untuk memegang, mengambil, dan berjalan. Tidak, antara semuanya dan paham semua untuk menjelaskan maupun menyebutkan organ gerak manusia maupun hewan. Nah, setelah diskusi ada pertanyaan sudah dijawab, silakan kita simpulkan apa kesimpulannya kita belajar organ gerak dan organ gerak hewan dan manusia. Ayo, Mbak Reni. Ya Bu, kesimpulan organ gerak manusia adalah kaki yang digunakan untuk berjalan, sedangkan organ gerak hewan yaitu ada kaki, sayap, dan sirip yang digunakan untuk kaki digunakan untuk berjalan, sayap digunakan untuk terbang, dan sirip digunakan untuk berenang. Oke, itu kesimpulannya dari pembelajaran organ gerak hewan dan manusia. Mungkin sebelum kita tutup, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya hari ini kita belajar organ gerak hewan dan manusia. Salah satunya kalau organ gerak manusia itu ada kaki yang gunanya untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat. Kemudian organ hewan ada kupu-kupu, ada sayap yang gunanya untuk terbang, ada ikan yang siripnya digunakan untuk berenang. Ini kesimpulannya pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum guru tutup pembelajaran hari ini? Sip, pinter kabeh muridku. Untuk lebih memahami lagi, tetap
dikasih olah-olah di rumah, yaitu tugas rumah atau PR, pekerjaan rumah. Silakan kalian mengerjakan di buku halaman 24. Ya, Di buku halaman 24 itu sebagai pekerjaan rumah, jangan pekerjaan sekolah. Isu-isu maka di sekolahan harus garap tugas, ya, jangan seperti itu. Jadi anak yang baik harus mengerjakannya sesuai. Jadi pekerjaan rumah yang dikerjakan di rumah. Oke, kalau tidak ada, diakhiri sampai di sini pertemuan kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan